Salam pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari kami. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami kabarkan berita yang sedang hangat-hangatnya, berita sedang viral di mana ada seorang perempuan, ibu-ibu sepuh. Orang ini menistakan Al-Qur'anul Karim dengan cara menginjaknya, ya ikhwah. Ini kami sangat sayangkan karena ternyata orang ini pada saat ini sedang mengalami sakit, dan kami diberitahu oleh teman-teman di grup orang ini katanya sudah sakitnya lumayan parah, ya ikhwah. Akan tetapi dengan kelakuan yang seperti itu, ini sangat disayangkan, ya ikhwah, di mana orang ini menginjak Al-Qur'anul Karim dan tanpa disadari orang ini sudah merekamnya. Kemudian video itu viral di mana-mana, ya ikhwah. Nah, pada saat ini karena mungkin orang ini ketakutan atau karena khawatir terancam dilaporkan, orang ini kemudian klarifikasi. Namun yang sangat disayangkan, klarifikasinya justru berkelit, ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya, kemudian kita akan tanggapi dan kita akan reaksi. Silakan, ya ikhwah. Ya, jadi kalau teman-teman merasa tersinggung, ya nggak usah diperpanjang ya, karena saya sedang mengalami sakit. Saya harus berkonsentrasi dengan penyakit saya, dan sebetulnya tidak ada niat sama sekali, ya, sama sekali tidak ada niat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini murni kecerobohan saya, kebodohan saya, ya, keteledoran saya sebagai orang Kristen yang menurut Muslim ya sangat-sangat teledor, ya. Tapi ini hadis, ya, betul hadis, ya. Jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-injak Al-Qur'an, ya itu nggak benar, ya. Karena saya itu sedang duduk, ya, bukan berdiri, dan kaki saya kena, ya, karena saya memang sedang tongkat kaki. Saya lupa di depan saya ada ini, ya, karena di belakang saya ini saya nyender di sini, ya, saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah, ya, mohon maaf, ya, kena lah, ya. Satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak Muslim, saya mohon maaf, ya, ya teman-teman, ya, mohon maaf, ya. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum kita ada salah paham, sebelum kita ada syakwa sangka, saya mohon maaf, ya. Ini murni keteledoran saya, kecerobohan saya, kebodohan saya, ketidakmampuan saya untuk mengerti perasaan orang lain, ya, mohon maaf, ya. Terima kasih teman-teman, tolong doakan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit, ya, sedang sakit. Tetapi saya memang sudah punya moto beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya, gitu, ya. Jadi itu murni insiden, tidak ada niat sama sekali, ya, seperti yang lain, ya, tidak ada niat, ya teman-teman, ya, itu saja. Semoga dimengerti, ya, karena lagi pula itu bukan Quran, ya Bapak Ibu, ini hadis Bapak Ibu, ya. Yang kita baca tadi hadis karena kita membaca hadis, ya. Al-Qur'an saya lagi nggak ada, Al-Qur'an saya di sana, ya, bukan ini, ya. Kalau dilihat tadi di dalam videonya boleh dilihat, ya. Ini hadis, ya Bapak Ibu, ya. Dan ini saya taruh di tempat yang paling agung, ya. Saya taruh di atas bantal, ya. Bisa dilihat, ya, rekaman layarnya juga ada. Baik, ya ikhwah, ini sangat disayangkan menurut kami karena orang ini berkelit. Katanya ini adalah hadis, jadi bukan Al-Qur'anul Karim. Mohon maaf, saya katakan mohon maaf. Sebetulnya baik itu Al-Qur'an ataupun hadis tidak boleh untuk seperti itu, diinjak seperti itu, tidak boleh. Karena itu adalah pelecehan dan itu adalah penghinaan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang pertama, sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim, itu diyakini oleh umat Islam. Jadi mau Al-Quran atau hadis itu tetap sama, tidak boleh untuk dinistakan dengan cara menginjaknya seperti itu. Alhamdulillah, orang ini tadi berkelit, katanya itu adalah hadis bukan Al-Quran. Hadis bagaimana? Ini sudah jelas, di sana ada tulisan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian di sana juga adalah
Al-Quranul Karim, yang kemudian kita juga sering melihat yang seperti itu. Bagaimana ini disebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini sudah jelas Al-Quranul Karim. Kalau misalkan ibu untuk niatnya klarifikasi, meminta maaf, maka selayaknya dan seharusnya jujurlah dalam berklarifikasi, jujurlah dalam berminta maaf, bukannya menjadi berkelit seperti ini, bahwa yang tadinya adalah Al-Quran kemudian disebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang ibu tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara hadis dengan Al-Quranul Karim sehingga Al-Quran ini disebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ibu, umat Islam sudah tahu dan umat Islam sudah paham apa yang kemudian ibu injak itu adalah ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi sangat disayangkan sekali lagi ketika ibu sendiri yang ingin niatnya klarifikasi malah berkelit seperti itu, yang ingin niatnya meminta maaf malah berkelit, mencari alasan-alasan seperti itu. Akui saja ibu, itu adalah ayat Al-Quranul Karim, kemudian ibu injak, kemudian ibu meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia karena ibu sudah melaksanakan hal yang tidak baik dan tidak benar, yang kemudian ini akan memecah kerukunan umat beragama, wabil khususnya Kristen dan Islam. Apalagi kalau misalkan ibu seorang apologet, apalagi ibu seorang debater dari Kristen, harusnya ibu dalam hal-hal yang semacam ini meminta maaflah dengan gentleman dan mengakui bahwa itu adalah ayat suci Al-Quranul Karim, itu adalah Al-Quranul Karim yang kemudian ibu injak. Mungkin kalau misalkan ibu jujur untuk meminta maaf dan klarifikasi, maka kami sebagai umat muslim akan memaafkan karena ibu sudah meminta maaf. Mungkin karena ibu kalau misalkan sudah jujur, kami juga akan memaafkan. Tetapi kalau misalkan ada umat muslim yang lainnya yang membawa ranah ini ke masalah hukum, itu menjadi beda urusan, karena kami akan memaafkan sesiapa saja yang meminta maaf. Itulah ajaran Islam dan itulah kasih kami kepada seluruh umat manusia. Ketika mereka meminta maaf, maka kami selayaknya akan memberikan maaf. Tetapi kalau misalkan ada yang kemudian masuk ke jalur hukum, itu adalah hal yang berbeda, karena untuk mempertanggungjawabkan, sekali lagi, untuk mempertanggungjawabkan supaya di lain waktu tidak terjadi hal yang sama seperti ibu yang lakukan. Jadi sekali lagi, meminta maaflah dengan jujur, klarifikasilah dengan jujur, maka kami sebagai umat Islam tentunya akan memberikan maaf. Maka tadi yang kedua, ibu ini meminta agar disehatkan, agar diangkat penyakitnya. Ya, kami berdoa semoga ibu ini disehatkan, semoga ibu ini diberikan kesehatan dan lain sebagainya, agar bisa aktivitas kembali secara normal dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, Anda harus jujur dalam meminta maaf, Anda harus jujur dalam klarifikasi. Jangan sampai dengan hal yang semacam ini justru Anda nantinya akan menyusahkan diri Anda. Maka dari itu kami menghimbau, segala perbuatan harus diakui, segala tingkah laku harus diakui. Itu juga kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali kepada diri Anda. Ya, apabila sudah jelas ini adalah penistaan agama dengan menginjak Al-Quran, apalagi ini sudah masuk ke dalam rekamannya, ya, maka kita sebagai umat Islam ingin meminta pertanggungjawabannya, klarifikasi dengan sejujur-jujurnya, dan klarifikasi dengan niat tulus untuk meminta maaf kepada kaum muslimin, bukan untuk berkelit. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan.